Internet kita lagi masalah ya.
Halo, selamat malam. Tes suara dulu. Apa bisa didengar? Halo, Pak Fatlan, apa suaranya kedengaran, Pak? Iya, kedengaran, kedengaran. Pak Rustam. Iya. Pak Fatlan, kedengaran, Pak? Belum di unmute tuh, Pak Fatlan. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain bergabung. Saya lagi admit untuk masuk room ke Google Meet. Ya. Aduh. Udah, Pak, udah. Oke. Selamat malam Pak Sukni dan kawan-kawan. Selamat malam. Iya Pak, salam kenal dari saya, dari Surabaya, Jawa Timur. Ya. Kita masih nunggu teman-teman yang lain gabung. Teman-teman semua, mungkin saya mulai dulu dengan pembukaan. Salam kenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sukni Tumi bagi teman-teman yang baru kenal. Saya advokat di Jakarta. Nah, untuk pembukaan ini kita akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dulu sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sembari juga menunggu teman-teman yang lain bergabung.
Oke, mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus, teman-teman. Ini karena sinyal di rumah juga kurang bagus. Baiklah, untuk perkenalan, saya Sukni Tumi Pengata, advokat di Jakarta. Nah, untuk acara kita Kopi Darat malam ini, kebetulan tadi pagi saya diskusi dengan teman, advokat juga Pak Fadlan, terkait mengenai putusan Judicial Review Mahkamah Agung. Nah, kita bersepakat tadi pagi itu diskusi bahwa perlu juga kita sebagai advokat membahas permasalahan putusan Mahkamah Agung ini. Juga di Google juga teman-teman bisa lihat banyak pendapat-pendapat gitu. Nah, yang paling penting menurut saya dan Pak Fadlan adalah mengenai apakah putusan JR Mahkamah Agung ini
dapat berlaku surut atau tidak. Nah, sebelumnya saya juga mau menyapa kepada para senior advokat, abang-abang yang bergabung di malam hari ini. Juga ada juga di sini saya lihat teman-teman advokat yang dulu satu organisasi dengan saya di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahi. Juga dari alma mater saya juga nih, ada dari Andalas. Saya sarjana hukum Andalas sama magister hukumnya dari Pancasila Jakarta. Selamat datang para senior dan teman-teman. Juga selamat datang, saya lihat juga ada di sini adik-adik kita dari mahasiswa hukum. Mungkin ini dari Permahi ya. Misalnya tadi linknya saya share ke semua WA grup Permahi, alumni Permahi, juga WA grup advokat yang saya ikuti, dan juga di Facebook, dan juga tadi Pak Fadlan juga nge-share di link WA beliau juga. Nah, langsung saja untuk malam ini sebagai pengantar diskusi, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai putusan yang menjadi pembicaraan saat ini. Putusan nomor 44 tahun 2019 ya, PHUM 2019. Nah, itu materinya sudah saya share di grup WhatsApp. Teman-teman bisa juga buka. Nah, kalau kita lihat di halaman 50 mengenai pendapat Mahkamah Agung, nah itu jelas bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan terkait objek permohonan keberatan uji material KPU. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman bisa mute dulu ininya, mikrofonnya. Nanti saya hanya memberikan pengantar dulu untuk diskusi ini. Setelah itu nanti kita bisa mulai memberikan opini masing-masing terkait putusan ini. Dan tolong diketik di chat siapa aja teman-teman yang ingin memberikan opininya terkait putusan Mahkamah Agung ini. Oke. Jadi saya lanjutkan. Nah, kalau dibaca pertimbangan Mahkamah Agung ini, jelas Mahkamah Agung telah mempertimbangkan kalau pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu itu dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, jadi kita sudah bisa baca bahwa ada yang belum unmute ya. Tolong di mute dulu mikrofonnya. Oke. Saya lanjutkan dulu pengantarnya. Nah, di pertimbangan Mahkamah Agung itu bahwa
menurut Mahkamah Agung yang menjadi original intent dari ketentuan 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, itu diambil dari pasal 6A ayat 3 UUD 1945. Nah, ini yang menjadi dasar mengenai syarat minimal perolehan suara, presidential threshold. Nah, teman-teman sudah bisa baca juga. Kemudian saya langsung saja ke amar putusan, yakni yang pertama itu mengabulkan permohonan hak uji material dari para pemohon sebahagian, berarti tidak semua dikabulkan. Saya tidak punya data ya untuk permohonan secara lengkap dari para pemohon. Berarti masih ada permohonan yang lain yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan peraturan lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang ketiga menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI nomor 5 tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keempat menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima. Yang kelima, memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Dan yang keenam, menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah 1 juta rupiah. Nah, ini sudah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Haji Supandi SH.M.Hum, Ketua Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Dr. Irfan Fahrudin SH.EN dan Is Sudaryono SHMH sebagai anggota majelis. Dan panitera penggantinya adalah Kusman SIP SHMHum. Oke, ini sebagai pengantar diskusi kita malam ini. Kira-kira gambaran singkat dari putusan Mahkamah Agung teman-teman sudah memahaminya. Nah, silahkan kalau ada teman-teman yang ingin mempunyai opini, kita mulai berdiskusi saja sekarang. Nah, sesuai tema kita adalah apakah putusan Mahkamah Agung ini dapat berlaku surut. Nah, maksudnya berlaku surut ini tentu terkait dengan pemilihan presiden gitu. Nah, jadi untuk pancingan kita berdiskusi dari saya adalah sekiranya benar bahwa dengan dibatalkannya pasal 3 ayat 7 peraturan KPU tadi oleh Mahkamah Agung, apakah itu berdampak dengan keterpilihannya pasangan Jokowi dan Pak Wakil Presiden sekarang gitu. Nah, silakan kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi, saya buka. Silakan di-unmute mikrofonnya dan videonya, biar kita juga sama-sama melihat muka teman-teman.
Oke, kalau memang belum ada dari teman-teman yang ikut di malam ini, saya coba bacakan pendapat dari Prof. Yusril Iza Mahendra di kompas.com. Nah, Prof. Yusril Iza Mahendra di sini menyatakan kalau putusan Mahkamah Agung nomor 44 tadi itu tidak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Nah, menurut Prof. Yusril, menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena hal itu menjadi kewenangannya. Mahkamah Agung sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan putusan Mahkamah Agung baru diproses pada 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi Ma'ruf dilantik oleh MPR. Dengan demikian, putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, sehingga tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang. Nah, kemudian Prof. Yusril juga mengatakan aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam pasal 416 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Ketentuan pasal 7 ayat 3 PKPU nomor 5 tahun 2019 mengaturnya dengan mengacu kepada putusan MK nomor 50 garing PUU strip 12 Romawi garing 2017 yang menafsirkan ketentuan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal paslon capres dan cawapres hanya dua pasangan. Karena itu, dalam keadaan seperti itu yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi. Nah, ini saya share linknya ke teman-teman, biar bisa juga nanti dilihat artikel yang saya bacain tadi dari Kompas. Oke, kira-kira ada pendapat lain, silakan teman-teman. Iya Pak, boleh. Ya, silakan Bang. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mau coba sampaikan secara singkat saja sebenarnya, karena seharusnya ini kan memang terjadi problematik karena ada kesimpang siuran putusan begitu ya. Jadi setidaknya saya punya pendapat ada 4 lembaga di sini yang masing-masing itu berhak untuk mendapat kritikan. Yang pertama pastinya Mahkamah Konstitusi paling tidak, karena ini berhubungan dengan kepemiluan. Lalu kedua pastinya karena ini juga bidang kepemiluan maka KPU berhak mendapatkan kritik. MA juga berhak mendapat kritik, dan terakhir adalah pembentuk undang-undang atau DPR dan pemerintah. Nah, kalau misalkan permasalahan dengan MK, yang harus MK perbaiki adalah kenapa putusannya yang putusan nomor 50 itu, 50 garing PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 tidak sampai kepada Mahkamah Agung. Padahal kalau kita melihat klausa dalam pasal yang dijadikan dipermohonkan ke MK itu kan pasal 159 Undang-Undang 42 2008. Klausanya sama persis kalau kita lihat dalam Undang-Undang 7 2017, tepatnya pada pasal 416 itu. Sama persis, kalau saya tidak salah itu sama persis. Nah, akan tapi putusannya MK tersebut tidak sampai ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu kan berarti ada miskoordinasi di sana. Itu yang harus pertama kali diperbaiki oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua KPU.
KPU di sini memang tidak sepenuhnya dapat disalahkan menurut saya pribadi. Kenapa? Karena KPU-nya itu merujukkan peraturan pasal 3 ayat 7 PKPU 5 2019 itu kepada putusan MK tadi, putusan MK nomor 50 tersebut. Akan tetapi memang salahnya KPU ketika mereka menjadi pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum tahun 2019, mereka itu berada di bawah konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Sedangkan putusan MK itu merujuk kepada Undang-Undang Pemilihan Presiden sebelumnya. Sehingga pembelaannya menjadi tidak punya dasar hukum memang, akan tetapi tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena kalau KPU ditanya, loh kenapa peraturan ini dibuat, loh ada putusan MK-nya gitu. Tapi yang salah adalah KPU tidak mengingat gitu loh bahwa dia melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara pemilu 2019 di bawah rezim hukum Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Itu kesalahan KPU yang perlu dikritik. Yang ketiga adalah MA. Memang MA tidak bisa sepenuhnya disalahkan atau dibenturkan dengan MK. Kenapa MA bertentangan putusannya dengan MK? Bukan bertentangan sebenarnya, hanya saja memang MA menggunakan Undang-Undang 7 2017 sebagai batu uji. Sedangkan MK ketika itu undang-undang lama, ya wajar karena MK mengeluarkan putusan 2014. Akan tapi kan memang karena tadi ada miskoordinasi, akhirnya MK tidak lagi melihat apakah ada putusan MK terkait hal yang sama begitu. Jadi alhasil mau tidak mau kita sekarang berada pada posisi putusan antara MK dengan MK terkait hal yang sama berbeda. Nah itu kritik kepada MA. Yang terakhir pembentuk undang-undang. Kenapa kita pertanyakan kepada pembentuk undang-undang, baik itu DPR maupun pemerintah sebenarnya, kenapa ketentuan putusan MK tersebut tidak dimuat di dalam Undang-Undang 7 nomor 2 tahun 2017? Seharusnya kan dimasukkan. Karena kalau saya tidak salah dalam putusan MK tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya dengan mengatakan bahwa pasal 159 ayat 1 Undang-Undang 42 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai apabila calon presiden dan wakil presiden hanya ada dua. Jadi kalau hanya ada dua, betul memang dengan peraturan KPU itu betul. Kalau memang hanya ada dua, maka dipilih yang terbanyak suaranya, tidak lagi dilihat sebaran suaranya. Nah, pembentuk undang-undang harusnya memasukkan itu ke dalam pasal di pasal 416 itu, tapi kan nggak dimasukkan, hanya di copy paste saja dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 42 2008 dimasukkan ke Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu menjadi simpang siur akhirnya gitu. Nah, alhasil karena 4 itu menurut saya sudah dapat kritikan masing-masing, solusinya adalah mau tidak mau, kebetulan memang karena kita juga DPR maksudnya sedang membahas RUU Pemilu, harus terkait hal ini pembentuk undang-undang harus memilih antara dua pilihan. Apakah mereka akan mengambil keputusan atau putusan MK maksudnya, bukan keputusannya, putusan MK atau putusan Mahkamah Agung untuk dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pemilu. Apakah yang mengikuti jika calonnya dua maka dipilih yang terbanyak, atau pilih ikutan MA bahwa putusan MA mengatakan bahwa tidak bisa begitu karena bertentangan. Nah, itu harus kembali kepada pembentuk undang-undang yang menurut saya. Jadi setidaknya itu yang bisa saya sampaikan kritikan saya dan solusi yang harus dijalankan sebenarnya oleh pembentuk undang-undang. Karena tapi kalau misalkan satu lagi mungkin terakhir terkait dengan tadi apakah berlaku surut, menurut saya pribadi tidak bisa. Karena kenapa? Sekalipun misalkan melihat kepada putusan MK tersebut, tapi kan putusan MK tersebut merujuk kepada Undang-Undang 42 2008, sedangkan putusan MA merujuk kepada Undang-Undang 7 2017. Sedangkan kita sekarang berada pada posisi konstruksi hukumnya yang kita gunakan adalah rezim hukum pemilu Undang-Undang 7 2017. Sehingga mau tidak mau keberlakuan putusan tersebut harus dimuat ke dalam maksudnya ke dalam Undang-Undang 7 2017 baru dia bisa berlaku. Tapi karena dia sudah Undang-Undang 42 2008 dianggap sudah tidak berlaku, lalu putusan tersebut merujuk kepada undang-undang yang sudah tidak berlaku itu, alhasil tidak bisa dipergunakan lagi kecuali kalau ketentuan atau putusan MK tersebut dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu yang saat ini kita gunakan. Jadi begitu setidaknya pandangan saya. Terima kasih. Ya, makasih Bang Muhammad atas pandangannya. Nah, ada dari teman-teman yang lain mau memberikan pandangan atau analisanya, boleh silakan di unmute.
mikrofonnya sama videonya kalau boleh. Nah, mungkin kalau dari saya begini Bang Muhammad. Kalau kalau ini kan perkaranya sudah putus itu di 2019. Baru dipublish oleh Mahkamah Agung di 2020. Nah, eh, saya tidak mau kita mulai membahas secara politik karena eh, kita kan adalah hukumnya saja sebagai advokat ya. Kita coba bahas secara hukumnya saja. Nah, pertanyaan pertanyaan hukumnya adalah ketika pasangan Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf dimenangkan oleh KPU berdasarkan peraturan KPU. Nah, apakah konsekuensi hukumnya eh, perhitungan suara kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 7 itu, Bang Muhammad? Karena eh, saya nggak tahu ya kenapa waktu itu si pemohon diam-diam aja. Karena kan bagi kita yang berperkara di Mahkamah Agung, pasti kita akan memperoleh salinan putusan, baik kasasi, PK maupun judicial review di Mahkamah Agung. Memang kalau ke apa namanya ditampilkan di website putusan Mahkamah Agung kan memang agak lama karena mereka butuh untuk di-scan dan segala macam administrasi lah di Mahkamah Agung. Nah, saya uh, saya lihat sih konteksnya apakah kalau perhitungan suara berdasarkan undang-undang pemilu tidak berdasarkan peraturan KPU, apakah secara hukum eh, pasangan nomor 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ini tetap menang gitu Bang Muhammad hitungannya. Karena ini akan sangat berpengaruh bagi kita orang hukum ketika kita bilang bahwa putusan ini tidak berlaku surut. Iya, karena kan apa namanya sudah ada presiden kita. Nah, kita mengakui itu kan. Cuman dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini bukankah artinya perhitungan itu otomatis balik ke undang-undang pemilu tidak pakai peraturan KPU lagi kan? Gimana Bang Muhammad? Kira-kira tanggapannya? Ya, jadi begini, karena saya coba beberapa dari kemarin sebenarnya saya juga coba melihat ya begini. Kan kalau kita lihat PKPU tersebut kan memang peraturan teknis ya, lebih kepada teknis. Jadi kalau urutannya kan pasti undang-undang dasar itu lebih ke abstraksi, lalu juga undang-undang. Walaupun kalau di undang-undang dasar kalau kita lihat pengaturan terkait perhitungan atau presidential threshold yang asli, bukan presidential threshold terkait dengan pencalonan, itu memang jauh lebih teknis. Lalu di undang-undang pemilu juga sudah jauh lebih teknis karena ada perhitungan dan lain sebagainya. Kalau calonnya 2 sekian perhitungannya, kalau calon 3 perhitungannya sekian. Lalu ketika dituangkan ke dalam PKPU, memang itu peraturan yang jauh lebih teknis. Nah, kemarin juga ada beberapa teman-teman yang menanyakan, apakah dengan adanya ada PKPU tersebut dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan undang-undang menurut putusan MK, apakah serta-merta menghilangkan kewenangan daripada KPU untuk menentukan siapa pemenangnya? Kalau pendapat saya pribadi, dan mungkin juga ada ya beberapa ahli yang mendukung hal ini atau pendapat ini menyatakan bahwa tidak serta-merta ketika putusan KPU ini di PKPU pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, tidak serta-merta KPU-nya itu kehilangan haknya karena cantolan utama daripada KPU untuk menyelaksanakan perhitungan itu sebenarnya kan di undang-undang pemilunya, di undang-undang pemilu nomor nomor 7 tahun 2017. Nah, jadi kalau dikatakan ketika hilang begitu,
Loh, berarti apa gunanya undang-undangnya? Kalau misalkan karena PKPU-nya dinyatakan tidak dinyatakan dinyatakan bertentangan, lalu undang-undangnya tidak bisa dianggap lagi, kan itu tidak begitu juga. Jadi harus dilihat juga undang-undangnya, karena dalam undang-undang pemilu dinyatakan bahwa KPU termasuk daripada 3 penyelenggara pemilu antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi tidak serta-merta menghilangkan. Akan tapi menghilangkan haknya maksudnya KPU untuk menentukan siapa pemenangnya. Akan tapi kalau ditanya terkait permasalahan keabsahan perhitungannya, kan memang menjadi polemik ya, karena ketika kita lihat di di peraturan KPU misalkan, bahwa yang jika calonnya hanya ada 2, maka yang diambil adalah suara terbanyak, tidak lagi dilihat sebarannya. Jadi tidak perlu lagi mereka menang di lebih dari 17 provinsi misalkan. Nah, akan tapi kalau kita merujuk ke undang-undangnya, tidak ada pengaturan terkait tersebut. Nah, ini kan menjadi polemik. Akan tapi apakah hilang keabsahannya? Tidak. Karena lagi-lagi KPU punya pijakan hukum walaupun tidak berpijak kepada undang-undang pemilu, tapi ada putusan MK. Yang putusan MK itu masih tetap bisa dianggap berlaku. Yaitu putusan nomor 50 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perhitungannya demikian. Nah, akan tapi lagi-lagi memang akan jadi satu masalah, dan saya pribadi menyatakan bahwa ini tidak bisa sebenarnya lepas dari intrik politik sebenarnya. Mau tidak mau terkait permasalahan ini pasti akan berhubungan langsung dengan intrik-intrik politik di Jakarta. Kalau misalkan pemerintahnya itu bukan pemerintahan yang misalkan pemerintahannya yang istilahnya, karena ini berhubung pemerintahnya ini pemerintah yang menang dan peraturan tersebut juga bisa dianggap mengganggu pemerintahan yang menang, maka pasti akan begitu banyak orang yang membela begitu, bahwasanya perhitungan tersebut tetap absah. Akan tapi ya itu kritik saya tetap kepada 4 tadi itu. Permasalahan ini muncul kan sebenarnya karena 4 tadi itu tidak bersinergi satu dengan yang lain. Jadi hanya karena ada putusan satu lembaga yang tidak sampai kepada lembaga lain, alhasil hanya karena permasalahan perhitungan menjadi kehilangan. Nah, kalau saya sih mungkin karena di sini mungkin banyak para ahli, saya lebih ingin sebenarnya berpendapat ya, bahwa minta pendapat sebenarnya, bukan berpendapat, minta pendapat bagaimana kedudukan putusan MK nomor 50 sebenarnya. Nah, begini, saya sedikit saja sampaikan pandangan pribadi. Kalau misalkan kenapa saya anggap putusan MK itu penting? Karena begini, kalau misalkan putusan MK tersebut dianggap tetap berlaku, ya walaupun Undang-Undang 42 2008 yang sudah tidak berlaku, berarti kalau dia dianggap ini putusan MK tidak diberlaku, maka yang kita khawatirkan bahwa perhitungan KPU tersebut tidak absah, betul adanya. Karena mau tidak mau harus dipertanyakan, KPU menghitungnya itu merujuk ke siapa? Kalau misalkan merujuk kepada PKPU tersebut dengan dasar putusan MK, maka mau tidak mau putusan MK tersebut harus dikatakan masih berlaku. Ya, kalau misalkan tidak berlaku, ya nggak punya keabsahan lagi perhitungan KPU. Karena MA sudah mengatakan itu bertentangan. Nah, ini kan yang jadi satu polemik. Jadi, kalau misalkan kita membicarakan di forum ini, saya mengatakan bahwa poin yang kita harus bicarakan bukan lagi apakah putusan MA ini betul atau tidak, tapi apakah putusan MK nomor 50 itu masih berlaku atau tidak. Karena kalau misalkan putusan MK tersebut tadi saya katakan tidak berlaku, maka KPU tidak punya keabsahan lagi. Tapi kalau dia masih dianggap berlaku, maka KPU masih tetap dianggap absah perhitungannya. Karena ketika dipertanyakan, apa dasar hukum Anda menghitung dengan demikian, ada putusan MK gitu, dan masih dianggap berlaku. Jadi itu sebenarnya yang harus menurut saya diperdebatkan atau diperbincangkan. Begitu Pak Cukni. Ya, Bang Muhammad, makasih Bang. Oke, silakan teman-teman yang lain yang punya pendapat terkait topik ini, silakan. Khususnya kepada teman-teman yang ahli di bidang hukum tata negara ya. Nah, silakan disampaikan pendapatnya. Coba ada ada teman-teman yang belum keluar suaranya nggak ya? Kayak Bang Andi katanya lagi keluar, suaranya nggak keluar.
Oke, eh bentar. Oke. Coba Bang Andi, suaranya di unmute Bang, di tes. Coba. Oke, kalau menurut saya nih Bang Muhammad ya, untuk apa namanya putusan Mahkamah Agung berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sama seperti tadi tadi malam apa kemarin malam. Oh ya, Bang Andi udah oke. Oke. Keluar suaranya ya. Ya, ya. Oke. Oke, kalau terkait tidak sinkronisasi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan KPU sesuai pendapat Bang Muhammad tadi, saya sepakat itu Bang. Karena tadi malam pun kita kalau tadi malam, kemarin malam, hari Selasa, nonton Indonesia Lawyers Club juga masalah simsalabim Joko Chandra karena tidak adanya koordinasi juga antara kejaksaan, keimigrasi, dan Kemendagri katanya. Nah, tapi kalau saya concernnya tetap di implikasi dengan dibatalkannya pasal 3 peraturan KPU itu. Karena kalau itu tidak ada penjelasan yang yang bisa diterima secara hukum oleh KPU ya bahwa ya pada intinya menyatakan pasangan Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin ini walaupun peraturan KPU sudah dibatalkan tapi berdasarkan Undang-Undang Pemilu tetap sah sebagai pemenang. Nah, saya sebenarnya nunggu itu dari kemarin dari KPU sehingga kita orang hukum ini pun oh ya nggak masalah sekiranya pun quote non ya berlaku surut kalau benar pun bisa berlaku surut ya kan quote non ya nggak masalah juga wong tetap menang juga nomor 1 gitu. Tapi kalau ini tidak dijelaskan ini kan menjadi simpang siur dan saya membaca eh, analisa-analisa ahli-ahli ini juga ada baru masuk dari Prof. Suteki juga lebih cenderung juga ke arah ininya, ke arah politiknya supaya tidak ada pergolakan, tidak ada masalah di masyarakat gitu kan. Nah, cuman kan secara hukumnya ini kan harus dijelaskan oleh KPU menurut saya. Sehingga eh, kejadian yang 2019 ini jangan dianggap apa ya? Ini juga ada komentarnya di Google saya lihat bahwa ini sengaja ditutupi oleh rejim Jokowi gitu. Baru dibuka di 2020 ini putusannya. Jadi MA juga yang kena sasaran tembak gitu sekarang kan dianggap tidak proper juga sebagai lembaga hukum itu yang tertinggi gitu kan yang membawai pengadilan. Nah, saya nggak mau kita mulai berpikir juga ke arah politiknya sebenarnya. Tapi saya lebih eh, suka tadi yang pendapatnya Bang Muhammad dan saya setuju bahwa eh,
ini harus diklarifikasi oleh KPU sebenarnya sebagai pelaksana pemilu kan. Apakah yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, mungkin saya sampai di situ dulu gambaran untuk analisanya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain punya opini, silahkan. Bang Andi ada opini, Bang? Iya, sebelumnya mohon maaf, terlambat, masih di jalan ini pun. Ya, ya. Ini pun masih di jalan. Baru selesai makan. Nah, itu Ya, piringnya itu kan. tadi Mohon maaf ini ya Bang, tadi kita udah bilang kita mulainya sampai 20.30 lah karena masih banyak dari perjalanan dari kantor kan kalau kita yang Jakarta ini kan. Ya silakan Bang Andi, gimana pendapatnya? Silakan berbagi, Bang. Iya, mohon izin Bang Gumi. Saya pertama, saya mau katakan kalau pemilu kemarin saya pilih Prabowo. Relevansinya adalah saya mau pastikan bahwa yang saya sampaikan ini berdasarkan pemahaman keilmuan yang saya pahami. Kenapa? Karena secara garis besar, kalau menurut pendapat saya tidak berpengaruh apa putusan MA terhadap kedudukan presiden. Ya, Lanjut halo? Bang, lanjut. Iya, Bang. Hemat saya tidak berpengaruh. Pertama, yang itu adalah uji materi atas peraturan KPU perihal penetapan calon jika dua calon. Kemudian putusan itu dibunyikan setelah adanya penetapan. Nah, saya memandang dari segi bahwa dalam uji materi, kedudukan putusan uji materi itu sama halnya seperti produk legislatif. Nah, istilahnya itu kalau DPR sebagai legislator atau badan pembuat peraturan itu sebagai pembuat peraturan, sebagai legislator, mereka sebagai positif legislatur. Sementara pengadilan yang membatalkan itu posisinya putusannya sebagai negatif legislatur. Nah, ada kesamaan dalam fungsi legislasi ini, yang satu positif, yang satu negatif. Karena itu, ada sifat-sifat yang sama melekat pula antara putusan dalam uji materi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah tidak berlaku surut. Kalau dari kronologis waktu, apa yang diputus itu setelah penetapan. Artinya putusan tidak berlaku terhadap penetapan yang sebelumnya. Saya memandang dari situ, Bang Tumi dan kawan-kawan. Ini mohon koreksi juga barangkali keliru pendapat saya ini. Oke, berarti dari Bang Andi bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa berlaku surut. Seperti itu ya. Walaupun yang dibatalkan dalam hal uji materi. Ya, walaupun yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu kan pasal 3 terkait perhitungannya nih. Kalau di Undang-Undang Pemilu tidak suara terbanyak. Kalau di peraturan KPU dengan suara terbanyak, kan seperti itu. Itu yang tadi kita juga sudah share di awal nih, saya share ulang lagi ya. Ini saya belum baca kayaknya, Pak. Saya belum baca grup, itu baru buka tutup yang terbaru. Nah, ini saya share lagi nih, bisa dilihat ya. Oh, putusan. Sebentar. Oke. Nah, putusan saya sudah baca ini, petitumnya. Ini yang di permohonan dan petitum. Yang di pendapat Mahkamah Agung nih kan. Jadi paragraf pertama, paragraf kedua, nah paragraf ketiga masih ntar. Nah, kalau saya meng-highlightnya yang ini nih, Bang Andi.
original intent. Oh, bisa Nah, dihitung. nah Oke. Mahkamah Agung memakai istilahnya original intent dari ketentuan pasal 416. Nah, bahwa ini disadur dari pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur adanya syarat minimal perolehan suara presidensial threshold bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, yakni memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden wakil presiden, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya inti dari putusan 44 itu sebenarnya. Makanya tadi saya diskusi dan mengkonfirmasi opini dari Bang Muhammad bahwa ini memang tidak ada koordinasi yang baik ini antara KPU, MA, dan MK gitu. Dan tadi juga Bang Muhammad sampaikan pembuat undang-undang dalam ini DPR ya. Nah, makanya kalau saya berpandangan mestinya kalau nggak malam ini apa besok pagi lah Ketua KPU itu menyampaikan press release ya kepada masyarakat Indonesia bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu sah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini gitu. Karena memenuhi syarat dari Undang-Undang Pemilu. Kalau tidak disampaikan seperti itu oleh KPU secara resmi, ini akan jadi blunder politik terus. Dan kita orang hukum pun akan ngelihat, kalau saya ngelihatnya bukan dari putusannya berlaku surut, tapi yang dibatalkannya itu peraturan KPU yang dipakai untuk menghitung suara presiden dan wakil presiden terpilih kan. Saya tidak mengacu ke masalah dia sudah dilantik sebelum putusan ini keluar gitu kan. Dan saya juga tidak mau masuk kenapa para pemohon yang waktu itu sudah pasti dapat lah itu salinannya tidak mengeluarkan statement di 2019 gitu. Nah, ini baru kita mulai tahu sebagai rakyat Indonesia kan karena dipublish secara publik di website Mahkamah Agung. Kalau nggak dipublish sama Mahkamah Agung, kita nggak tahu ini perkara apa udah putus apa belum, ya kan? Nah, ini yang menjadi kendala selalu di Mahkamah Agung. Putusan kasasi, putusan MK, putusan judicial review, pasti para pihak udah lebih dahulu menerima sebelum dipublish di website, ya kan? Beda sama Mahkamah Konstitusi kan, yang langsung real time Halo. gitu ya. Halo. Ya, Bang Fadlan, silakan. Iya, terima kasih Pak Tunu, Pak Syukni. Kalau boleh saya berpandangan terkait tema diskusi kita malam ini, yaitu apakah berlaku surut putusan MA ya, putusan MA tahun 2019 yang membatalkan bukan membatalkan, tapi menganulir peraturan KPU, khususnya pasal 3 ayat 7. Ya, khususnya pasal 3 ayat 7. Tadi saya sempat dengar masalah yang disinggung sama dengan Bapak Muhammad terkait dengan putusan nomor 50 tahun 2014 yang di putusan MK nomor 50 tahun 2014, yang mana putusan itu
pada pokoknya sih sebenarnya menjelaskan bahwa terkait pasal 159 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya saya juga sepakat dengan argumentasi dari Bapak Muhammad terkait dengan tidak adanya sinergitas antara 4 lembaga negara tadi. Seperti itu. Malah sebenarnya lebih ini sih pandangan saya lebih dititik beratkan kepada bodohnya anggota-anggota DPR kita dalam membuat undang-undang. Kenapa mereka tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan terkait dengan pemungutan suara dalam pemilu itu sudah ada putusan MK nomor 50. Seharusnya itu dilaksanakan putusan MK itu pada tahun 2014. Nah, untuk undang-undang tentang pemilihan umum diundangkan itu pada tahun 2017. Kenapa DPR tidak memperhatikan putusan MK tahun 2014 itu untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sehingga terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu pertanyaan pertama. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 kita mengetahui bahwa materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang itu juga salah satunya berisi dari tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, seharusnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu juga memuat putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2014 itu sendiri. Nah, itu untuk memantik kawan-kawan dalam diskusi ini bagaimana adanya tumpang tindih aturan, apalagi ini kan berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan menjalankan tugas-tugas eksekutif, baik itu presiden maupun legislatif sih. Pokoknya yang penting menjalankan pemerintahan ini. Kemudian selanjutnya mengenai putusan Akuo, putusan MA nomor 44 tahun 2019 ini yang dalam putusannya itu menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 peraturan komisi itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sebenarnya sih yang membingungkan di sini di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini sendiri, karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini tidak memperhatikan putusan MK Nomor 50 tahun 2014 sehingga ada kecenderungan standar ganda dalam melihat siapa pemenang apabila pemilihan calon presiden ini cuma ada dua calon presiden. Mengenai terkait dengan keberlakuan surut putusan ini, saya juga berpandangan bahwa putusan ini sebenarnya tidak dapat berlaku surut. Jadi putusan ini sifatnya hanya memperbaiki PKPU itu sendiri. Kalau ini sih lebih ke rekomendasi untuk menyesuaikan pasal 3 ayat 7 PKPU itu agar tidak bertentangan kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Namun yang perlu kita pahami yang perlu dipahami ini bagaimana wacana atau bagaimana atmosfer terkait adanya putusan ini di masyarakat hari ini. Seperti itu. Kalau dari segi politisnya sih bagaimana? Saya curiganya bahwa putusan ini terbit untuk membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Seperti itu. Mungkin demikian dulu pendapat dari saya. Mungkin bisa dikembangkan lagi bagi kawan-kawan dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Fadlan.
Nah, kalau saya lihat di pertimbangan putusan 44 itu hakim pemeriksa judicial review tidak ada sama sekali menyinggung putusan MK loh. Jadi saya coba sisir ke bawah, tidak ada sama sekali nyinggung soal putusan MK. Mahkamah Agung tuh langsung dia ke Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar aja. Nah, ini saya kurang begitu memahami apakah memang Mahkamah Agung untuk judicial review itu dalam pertimbangan putusannya tidak tidak memakai putusan Mahkamah Konstitusi ya gitu. Nah, karena ini sama sekali tidak dipertimbangkan tadi yang disampaikan sama Bang Muhammad, ada putusan MK 50 itu kalau nggak salah tahun 2014 ya. Saya searching juga tadi itu yang putusan MK nomor 50 PUU strip 12 Romawi garing 2014. Nah, coba teman-teman juga lihat itu di bagian pertimbangan Mahkamah Agung tuh tidak ada tuh. Mahkamah Agung mempertimbangkan putusan MK. Padahal bukankah putusan MK itu juga dianggap sebagai pengganti undang-undang bukan ya? Saya agak lupa tuh. Bang Andi sebagai pakarnya, Bang. Gimana status putusan MK dalam ketatanegaraan kita, Bang? Lupa saya tuh pelajarannya. Ya, saya mood ternyata. Ya, soal itu tadi Bang Fadlan, ada dua isu besar sebetulnya kalau yang saya tangkap. Pertama, sebelum mulai ke itu dulu, saya juga agak-agak lupa putusan MK itu persisnya gimana, norma yang diputus apa, saya agak lupa, tapi katakan memang itu betul-betul terkait dengan norma yang sekarang sedang kita bahas. Dan betul itu ada satu problem. Problemnya adalah DPR tidak membuat undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 11/2012. Karena memang salah satu materi muatannya harus memuat atau sebagai tindak lanjut atas putusan MK. Kemudian problem kedua, selain dari DPR itu yang tidak memperhatikan putusan MK, tidak menindaklanjuti putusan MK, problem keduanya ada di putusan MA. Saya baru lihat tadi Bang Tumi itu share, ternyata juga mempertimbangkan Undang-Undang Dasar. Secara normatif MA dalam uji materi dia membandingnya dengan undang-undang. Itu pun masih ada pertanyaan, apakah dengan undang-undang yang sama atau boleh dengan undang-undang lain tapi terkait. Termasuk juga ada pertanyaan, boleh nggak dengan undang-undang dasar atau dengan hal-hal yang lainnya. Nah, kalau secara normatif memang hanya dengan undang-undang. Tapi saya lihat dalam putusan ini MA memutus dengan progresif, tapi separuh-separuh. Jadi normanya dia memutus peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang, tapi juga mempertimbangkan undang-undang dasar. Persoalannya adalah tidak mempertimbangkan putusan MK. Itu sebagai masalah yang kedua, di samping dari tadi yang pertama masalah DPR. Ada solusi sebetulnya, tapi ini masih dalam tahap wacana untuk masalah yang kedua, khusus untuk masalah kedua. Lebih dari 5 tahun ya rasanya, saya agak lupa persisnya tahun berapa, tapi seingat saya lebih dari 5 tahun, ada wacana MA dan MK mau tukar guling kewenangan, dan itu nanti dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi untuk sengketa pemilu termasuk pilkada semuanya itu di MA, sementara untuk uji materi undang-undang dan aturan-aturan lain di bawah undang-undang itu di MA. Tapi enggak,
kebalik saya. Kebalik. Berisik lagi ya. Ya, Bang. Di unmute aja dulu, Bang. Bang Andi, di unmute aja dulu, Bang Andi. Bentar ya, bentar. Mohon maaf ini. Masih OTW. Ya, kebalik saya. Maksud saya begini, tukar guling antara MA dan MK untuk uji materi, baik undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang, itu jadi kewenangannya MK, Mahkamah Konstitusi, sementara untuk kewenangan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pilpres, itu di MA. Nah, kalau wacana ini bisa terwujud, yang memutuskan badannya sama. Karena yang memutus badannya sama, otomatis putusan terhadap uji materi undang-undang juga akan sinkron dengan putusan uji materi peraturan KPU. Cuma ya sebatas wacana untuk tukar guling itu. Ya disayangkan memang. Di satu sisi MA memutus dengan progresif, dia tidak ada perintah untuk mempertimbangkannya dengan undang-undang dasar, tapi ternyata dipertimbangkan. Nah, persoalannya progresifnya separuh-separuh, putusan MK-nya nggak dipertimbangkan. Standar ganda juga ya ternyata ya. Oke, kalau kita baca ini teman-teman mengenai hak uji material Mahkamah Agung itu kan diatur di Perma nomor 1 tahun 2011. Nah, itu dahulunya ada Perma nomor 1 tahun 2004. Jadi yang terbaru Perma nomor 1 tahun 2011. Ini koreksi saya kalau data saya salah ya. Nah, kalau di Perma 1 tahun 2011 tentang hak uji material, itu dibilang di pasal 1 angka 1, hak uji material adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Nah, yang tadi Bang Andi tanyakan bahwa apakah Mahkamah Agung itu bisa juga mempertimbangkan atau tidak bisa mempertimbangkan dengan undang-undang dasar. Nah, saya perlu tanya juga nih sama dosen-dosen kita juga ini. Karena yang tadi itu Bang Andi saya sepakat itu kalau mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 45 itu kan udah kewenangannya Mahkamah Konstitusi ya. Dengan batu uji Undang-Undang Dasar 45 yang diuji adalah pasal-pasal di dalam undang-undang. Tapi kalau di bawah undang-undang, PP dan lain sebagainya, itu Mahkamah Agung dengan batu uji undang-undang. Nah, ya ini menarik sih diskusi kita, bisa diambil suatu masukan juga. Tapi saya belum tahu apakah ini memang melanggar sebuah pertimbangan Mahkamah Agung dalam judicial review ya. Apakah dia tidak juga bisa mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Atau dia mungkin menyadur dari Undang-Undang Pemilu sepertinya Bang Andi. Nah, kalau untuk pertanyaan apakah tidak bisa berlaku surut atau berlaku surut, kita sepakat ya tadi semua ya, dari Bang Muhammad, Bang Andi sama Bang Fadlan, saya juga sama, bahwa ini perkara memang sudah tidak lagi berlaku surut, cuman dampak ininya sebenarnya sekarang, dampak politisnya sekarang, yang tadi juga sudah coba dielaborasi oleh Bang Fadlan ya. Pak Syukni boleh terakhir ya, saya mau kebetulan juga harus keluar, tapi ada yang mau disampaikan. Silakan Bang. Oke baik, begini, saya sebenarnya kalau ada tadi Pak Syukni juga bilang kalau ada teman-teman dari KPU lebih enak lagi, jadi saya mau coba bantu sedikit sebenarnya teman-teman dari KPU.
Dan saya setuju memang tadi Pak Sukmi bilang bahwa perlu KPU itu buat press release, yaitu perlu sekali karena ini kan berkaitan putusan MA itu objeknya adalah peraturan PKPU, ya jelas berarti dia harus mengeluarkan pernyataan. Nah, sebenarnya cara KPU untuk menyampaikan itu memang betul iya, PKPU tersebut ya tepatnya pasal 3 ayat 7 PKPU 5 2019 tersebut memang dinyatakan tidak berwenang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, tepatnya pasal 416 Undang-Undang 7 2017. Nah, akan tapi apakah serta-merta ini kan mau tidak mau pasti bersinggungan dengan kemenangan pasangan nomor urut 01 pada pemilu 2019. Nah, oleh karena itu pasti bersinggungan lagi antara dua kutub ya, dua polarisasi antara pihak 01 dengan pihak 02. Nah, saya mau ikut juga seperti Mas Andi tadi, bahwa saya juga pendukung 02, bahkan saya kampanye habis-habisan untuk 02. Nah, tapi saya berbicara begini bukan untuk berusaha untuk mengembalikan kenangan-kenangan lama bahwa ingin nomor 02 menang, tidak, tapi murni bicara hukumnya. Apakah serta-merta pihak 01 bisa dinyatakan tidak absah menangnya? Tidak, karena sebenarnya begini, kalau kita lihat ke putusan MK dulu ya, dulu itu kenapa pada tahun 2014 diajukan permohonan kepada MK, karena dikhawatirkan jika pemilihan presiden dengan calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya ada 2, maka dikhawatirkan persebaran suara itu tidak akan merata. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 6A ayat 3 dan Undang-Undang Pemilunya itu kan jelas harus 50% per satu dan 17 plus 1 provinsi. Saya yakin teman-teman hukum pasti paham karena bahasanya itu kan minimal 20% sebaran suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Karena provinsi kita ada 34, maka kan setengahnya 17, maka saya selalu bilang 50% plus 1 dan 17 plus 1 provinsi. Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Kenapa dulu diajukan di 2014? Karena 2014 kan calonnya hanya 2, Prabowo Hatta dengan Jokowi JK. Ini dikhawatirkan polarisasi suaranya tidak akan maksimal, sebaran maksudnya, bukan polarisasi. Sebaran suaranya itu tidak akan maksimal karena takutnya dikhawatirkan karena penduduk Indonesia itu mayoritas ada di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit, bisa dikatakan demikian, lebih sedikit daripada Pulau Jawa, dikhawatirkan ada satu pasangan yang menang di Pulau Jawa, meraup suara banyak, akan tapi di luar Pulau Jawa dimenangi oleh lawannya. Nah, itu kan akan bertentangan antara syarat 50% plus 1 dengan 17 plus 1 provinsi, karena yang di Pulau Jawa hanya ada 6 provinsi, sedangkan sisanya ada di luar. Jika lawannya menang lebih banyak di luar Pulau Jawa dan yang menang suara lebih banyak itu di Pulau Jawa, kan akan bertentangan. Jadi sebarannya tidak akan maksimal. Oleh karena itulah dimohonkan ke MK agar MK membuat pernyataan atau putusan hukum bahwa oke, kalau calonnya hanya 2, maka tidak perlu lagi melihat sebaran, hanya cukup lihat siapa yang paling banyak suaranya. Nah, akan tapi hal itu memang terulang di 2019 karena calonnya itu lagi, pasangan presidennya itu lagi, calon presidennya, walaupun wakilnya berbeda dua-duanya. Nah, tapi kan hasil pemilunya tidak demikian. Jadi kalau saya melihat peraturan tersebut lebih kepada peraturan putusan MK ya, maksudnya itu lebih kepada preventif sebenarnya. Jadi tetap harus sebenarnya dimasukkan ke dalam undang-undang, tapi lebih ke preventif. Jadi harusnya dalam klausa undang-undang itu jika memang terjadi kebuntuan perhitungan dengan perhitungan syarat utama 50% per 1 dan 17 per 1 provinsi, baru dipergunakan peraturan yang tersebut, hanya dilihat suara yang terbanyak. Tapi kan kalau kita lihat faktanya di 2019, Pak Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf itu menang 55,5% kalau saya tidak salah, dan menang di 21 provinsi. Sedangkan Prabowo Sandi menang hanya di 13 provinsi. Oleh karena itu kan pasangan nomor urut 01 ini 50% per satunya sudah lewat syaratnya, dan syarat persebaran sudah lewat. Jadi sebenarnya tidak lagi harus melihat peraturan KPU apakah ini lebih banyak suara atau tidak, karena syarat utamanya bahwa 50% plus 1 dan 17 plus 1 provinsi sudah terlebihkan, istilahnya itu sudah terlewati begitu syaratnya. Jadi
kalau teman-teman KPU ingin menyampaikan kepada publik bahwa iya, PKPU tersebut memang pasal 3 ayat 7 tersebut dinyatakan bertentangan oleh MK dengan undang-undang, oke, kami kami nyatakan memang iya itu bertentangan. Akan tapi apakah perhitungan kami menjadi tidak absah? Tidak, karena faktanya tidak demikian. Karena kan ditakutkan bahwa tadi perhitungannya tidak akan menjadi apa ya bahasanya ya, tidak akan ada titik temu begitu kalau misalkan tetap menggunakan persebaran. Tapi faktanya tidak demikian. Faktanya 50% plus satunya terlewati oleh pasangan nomor urut 1, sedangkan juga persebarannya terlewati. Jadi tidak hanya syarat 50% plus satunya, tapi syarat persebaran suara atau sebaran suaranya juga terlewati oleh pasangan nomor urut 1. Jadi kalau kita memperdebatkan apakah absah atau tidak, ya jawabannya tetap absah. Karena kalau saya pribadi melihat peraturan yang terkait dengan di PKPU tersebut atau di putusan MK itu lebih kepada preventif, ya, langkah preventif apabila terjadi kebuntuan. Dan terakhir saran saya, kalau ada teman-teman di sini yang punya kenalan di DPR atau mungkin ada orang-orang yang kerja di DPR di sini, saya sarankan ketika nanti dibahas di RUU Pemilu, lebih baik pasal klausa tersebut dimasukkan tapi sebagai preventif tadi, sebagai pasal preventif. Karena kalau dijadikan pasal utama, takutnya kalau misalkan tetap dua, misalkan ini kan kemungkinan besar di 2019 kalau presidensial threshold tidak dihapuskan tetap akan menjadi 2 calon misalkan ya, karena ada kartel politik dan lain sebagainya. Itu tetap akan ada 2. Kalau klausa pasal tersebut digunakan, maka tidak perlu ada yang 50% dan 20% persebaran suara itu. Kalau misalkan ini tidak dijadikan sebagai pasal preventif, lebih baik dijadikan sebagai pasal yang preventif. Kalau misalkan terjadi buntuan, misalkan persebaran suaranya memang tidak sesuai, barulah silahkan menggunakan pasal ini gitu. Lihat siapa yang terbanyak, tidak perlu lagi melihat sebaran suara. Jadi itu cara saya membantu KPU, teman-teman KPU, dan saran saya kepada pembentuk undang-undang. Itu saja Pak Sukni dan yang lain-lain. Terima kasih. Baik, makasih Bang Muhammad. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mau memberikan opininya? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya coba ambil note untuk kesimpulan kita diskusi malam ini, bahwa sesuai tema, apakah putusan MA Judicial Review nomor 44 tahun 2019 ini berlaku surut atau tidak. Dalam diskusi ini kita bersepakat bahwa ini tidak bisa berlaku surut. Kemudian apakah ada masalah-masalah yang terjadi atas dibatalkannya pasal 3 peraturan KPU ini? Jawabannya iya, secara politik lebih banyak saya lihat nanti. Tapi kalau secara hukum, karena kita menganut azas legalitas, ya sudah, bahwa ini penetapan presiden terpilih yakni Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin ya sudah selesai gitu, dan beliau berdua adalah presiden dan wakil presiden kita sampai pemilu 2024. Nah, memang patut disayangkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan Judicial Review Mahkamah Agung. Nah, mungkin ini topik diskusi berikutnya dengan narasumber. Mungkin nanti coba ada teman dari Hakim Tun kali ya, yang memahami ini, sama mungkin dari teman dari Mahkamah Konstitusi, juga mungkin ada teman dari DPR, sehingga
dan KPU ya, sehingga yang tadi Bang Muhammad sampaikan solusinya saya setuju bahwa ini perlu sinergi di antara semua lembaga-lembaga itu. Oke, mungkin ada tambahan untuk kesimpulan diskusi ini dari teman-teman, kalau ada silahkan. Dari Bang Andi, gimana Bang? Cukup Bang? Ya, Bang Tumi. Ya, Halo. gimana? Ada tambahan untuk kesimpulan diskusi kita? Ya. Sedikit perihal apakah salah kalau MA memutus dengan Undang-Undang Dasar, tadi Bang Tumi sempat lontarkan ya. Kalau saya memahaminya tidak, karena itu terkait dengan independensi kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai dia bukan corongnya undang-undang. Undang-undang salah satu sarana dalam memutus salah satu dasar, tapi dia juga bisa hal yang lain. Cuma persoalannya ada standar ganda kelihatannya, dia mempertimbangkan undang-undang dasar, bahkan menafsirkan undang-undang dasar. Tadi di pertimbangan majelisnya itu ada original intent dari ketentuan undang-undang dasar pasal 7. Original intent itu kan dia dipakai untuk menafsirkan satu norma, metode penafsiran hukum lah. Dia MA mencoba menafsirkan ketentuan undang-undang dasar kemudian diterapkan terhadap PKPU. Jadi ditafsirkan berdasarkan suasana kebatinan para pembuat undang-undang dasar pada saat disusun norma-norma undang-undang dasar. Jadi suasana kebatinan itulah yang disebut sebagai original intent. Nah, problemnya tidak mempertimbangkan putusan MA, padahal memungkinkan sekali dan nggak salah. Itu paling Bang Tumi, ini tukang bubur juga udah tutup ini saya. Oke, makasih Bang Andi. Ya Bang. Bang Fadlan, ada Makasih, tambahan Bang kesimpulan Bang Fadlan? Oh iya Bang. Iya, terkait dengan diskusi kita yang cukup menarik sih malam ini, mungkin kesimpulannya bahwa berkaitan dengan tema diskusi kita itu sebenarnya putusan ini seperti data yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi terkait suara yang diperoleh oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, sehingga putusan ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan keabsahan presiden dan wakil presiden yang terpilih hari ini. Malah sebenarnya memang seharusnya pihak KPU atau pemerintah yang berwenang secepatnya menganulir isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang tidak sah berdasarkan keputusan MA itu, sedangkan berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pak Muhammad tadi sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali antara putusan MA yang membatalkan pasal 3 ayat 7 itu dengan hasil pemilu. Seperti itu Bang Tumi. Jadi secepatnya lah orang-orang teman-teman di KPU untuk setidaknya meredam emosi masyarakat hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fadlan. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman, rekan sejawat, advokat peduli negeri, saya sebagai admin room Google Meet mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan partisipasinya bersama. Untuk diskusi ini saya juga sudah record, nanti akan saya sebarkan ke teman-teman di grup. Mohon izin Bang. Mohon izin. Iya, tambah dikit kalau bisa sih
hasil diskusi malam ini kita buat dalam bentuk tulisan. Kalau perlu juga bisa di-share ke media-media sebagai pembantu dari KPU. Seperti itu sih, Bang Tumi. Kalau bisa. Terima kasih. Boleh. Makasih Bang Fadlan. Untuk yang cepatnya aja ini udah saya record untuk di YouTube. Nanti kita taruh di link YouTube dan teman-teman juga bisa taruh rekaman ini juga di link YouTube-nya masing-masing atau medsosnya masing-masing. Silahkan. Untuk pencatatan, nah kita tampung dulu Bang Fadlan ya. Mudah-mudahan sekretaris di kantor ada waktu luang. Siap. Jadi bisa dikasih job tambahan ya. Siap. Kalau bagi ada teman-teman wartawan yang gabung hari ini atau kenal dengan teman-teman di media, boleh nanti dikutip karena ada di YouTube-nya nanti. Saya akan share di grup WhatsApp juga. Oke, demikian. Terima kasih untuk semua yang hadir, rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan malam ini diskusi kita dapat memberikan masukan yang baik bagi negeri kita. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.